إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة وإذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Merupakan hari yang dimuliakan Allah sehingga kita bisa hadir memenuhi seruan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bay'. Hai orang beriman, jika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzalul bay', tinggalkanlah segala jual belimu, tinggalkanlah usahamu dan penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kita tinggalkan kerja kita, usaha kita dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tema yang kita angkat pada khutbah kali ini adalah yaitu penyakit hati dan bahayanya. Sesungguhnya di antara penyakit yang paling besar bukan penyakit fisik, tetapi adalah penyakit hati. Kalau penyakit fisik itu bisa diobati mungkin dengan pergi ke dokter, mungkin ya dengan beli obat-obat herbal dan segala macamnya. Setelah sakit tidak ada persoalan, ketika telah sembuh tidak mengapa. Jika tidak sembuh pun ujung-ujungnya hanya kematian, puncaknya. Adapun sakit hati atau penyakit hati berbahaya, akan menyengsarakan hidup kita, akan merusak lingkungan kita, akan menyerumuskan kita masuk ke api neraka. Inilah yang perlu kita perhatikan. Banyak orang melupakan dalam penjagaannya kepada penyakit hati ini. Tetapi penjagaannya kepada penyakit fisik luar biasa. Baru saja dia sakit, langsung dia pergi ke dokter, beli obat. Ya. Adapun penyakit hati, ketika dia berbuat syirik, meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan, berperilaku yang tidak baik, dia tidak mau untuk menterapinya. Oleh karena itu, mari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui khutbah singkat ini, khatib ingin membacakan kepada kita tentang penyakit hati ini dan mungkin saja beberapa bahayanya. Ketahuilah bahwasanya hati merupakan pusat sasaran pandangan Allah. Allah memandang seorang bukan dari pangkat dan jabatan. Allah memandang seorang itu dari hatinya. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu, gagah kamu, ganteng kamu, cantik kamu. Tidak pula memandang kepada fisik kamu, jasad kamu yang kekar dan tegar.
Walakinallaha, akan tapi Allah memandang ila qulubikum, kepada kebaikan hati kamu, dalam riwayat lain kepada amal kamu. Kebaikan hati dan amal inilah yang dipandang oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa ini yang dipandang oleh Allah, bagaimana kita menjaga hati kita? Bagaimana kita memperbaiki hati kita sehingga kita jadi orang yang dipandang oleh Allah, dengan orang-orang yang terangkat derajatnya oleh Allah ketika kebaikan hati tadi. Karena hati merupakan sentral, kemudian di antara keutamaan keistimewaan hati ini adalah sentral dari aktivitas kita. Bahwasanya apabila baik hati seorang, maka akan baik pula amalannya. Apabila rusak hati seorang, rusak pula lah seluruh amalannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya pada jasad manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik darah tadi, baik pula lah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, ketika rusak darah tadi, rusaklah anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kemudian kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah karena penyakit hati. Tidak diobati dan tidak diterapi. Banyak masyarakat kita jauh dari ajaran agamanya. Hasad, iri, dengki, sombong dan segala macamnya. Karena ini ulah sebuah penyakit hati yang tidak diobati dan tidak diterapi. Mari kita lihat beberapa bentuk penyakit hati. Yang pertama adalah induk dari penyakit hati, itu adalah syirik. Asyirku billah. Dosa yang paling besar, yang teratas adalah syirik. Ketergantungan hati manusia kepada selain Allah, ya, atau menyamai ketergantungannya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tadi seperti mencintai Allah. Mereka mencintai harta seperti mencintai Allah. Mereka mencintai benda-benda, barang-barang mereka seperti mencintai Allah. Habis waktu mereka untuk itu. Ketergantungan hati mereka kepada selain Allah. Baik secara cintanya, hubban, mereka mencintai seperti mencintai Allah. Atau rajaan, pengharapan, mereka berharap seperti berharapnya kepada Allah. Atau takutnya, mereka takut seperti takutnya kepada Allah. Atau tawakalnya, mereka bertawakal, berserah diri kepada makhluk seperti berserah dirinya kepada Allah. Inilah yang perlu kita perhatikan. Induk dari penyakit adalah syirik. Maka kita berusaha untuk mentauhidkan Allah. Beriman kita hanya kepada Allah saja. Takut kita hanya kepada Allah. Berserah diri kita hanya kepada Allah. Kemudian penyakit hati yang kedua adalah al-kibir, sombong. Apa yang dikatakan sombong? Dalam hadis dinyatakan, bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana seseorang berpakaian yang bagus, sandalnya yang bagus, ya, rapi, gagah, apakah itu bagian dari sombong? Maka ketika itu Nabi menjawab, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Yang dikatakan kibir itu, sombong itu adalah menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan meremehkan manusia. Kebenaran ada ditolak, kemudian manusia diremehkan, status sosial yang diremehkan. Inilah kesombongan. Ini penyakit hati yang perlu kita jaga. Ketika jabatan kita naik, mulailah kesombongan dengan meremehkan orang-orang yang di bawah kita. Ketika harta kita bertambah, mulailah membanggakan diri kita dan meremehkan orang lain. Ini penyakit hati. Ya. Allah memberikan nikmat kepada kita bukan untuk menyombongkan diri. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita agar kita mensyukuri nikmat tadi. Banyak kesombongan ini terjadi bagi orang yang punya pangkat, jabatan, harta, dan kekayaan. Banyak kesombongan ini terjadi bagi orang-orang yang diberikan kelebihan nikmat. Dia merasa bahwa nikmat itu adalah karena kepandaiannya, kepintarannya. Nikmat ini bukan dari Allah. Maka ini perlu kita perhatikan. Jauhi diri kita dari segala bentuk kesombongan dengan menyatakan bahwa nikmat ini datang dari Allah. Semua pemberian dari Allah. Yang ketiga adalah penyakit hati, penyakit syubhat dan penyakit syahwat.
Manusia akan dihadapkan dengan dua penyakit besar, dua penyakit hati terbesar. Yang pertama adalah penyakit syubhat yang batil, penyakit syahwat, kufur, kekufuran, kemunafikan, keraguan dalam agama, bid'ah. Ini semua penyakit syubhat. Ya. Termasuk juga amalan-amalan ribawiyah, melakukan tindakan riba, syubhat, sama samar. Bukankah riba itu seolah-olah adalah jual beli? Padahal tidak. Kemudian penyakit syahwat seperti zina, menyukai maksiat, LGBT dan segala macamnya. Ini penyakit syahwat. Wajib untuk kita jauhi dengan segala macam bentuk penyakit ini. Di antara yang keempat adalah di antara penyakit hati yang wajib kita jauhi kebencian. Al-hikdu. Ya, yaitu membenci saudaranya muslim, sesama muslim, karena disebabkan kemarahan kepadanya, karena permusuhan dalam urusan duniawi, seperti yang terjadi kebencian, yaitu saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua, agar Yusuf ini agar ayahnya tidak lagi perhatian kepada Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudara Yusuf. Ini berbahaya, ini wajib kita jauhi kebencian kita. Orang mukmin yang satu dengan yang lain, mereka berkasih sayang. Saudara sama mereka berkasih sayang dan menjauhkan kebencian. Kemudian di antara penyakit hati berikutnya adalah al-hasad. Hasad, iri dan dengki. Hasad ini adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ketika orang lain dapat nikmat, maka orang yang hasad ini bersedih. Ketika orang lain dapat musibah, maka orang yang hasad merasa senang. Ini penyakit berbahaya. Orang yang hasad tidak menginginkan orang lain dapat nikmat. Kalau bisa nikmat itu ke dia kembali semuanya. Orang lain biarlah sengsara. Inilah bahayanya. Kita yakin dan percaya rezeki itu telah Allah berikan kepada kita semuanya. Masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah dengan harta dan rezeki. Wajib kita sadari dan syukuri, beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hasad tidak beriman dengan ketentuan dan takdir dari Allah. Ini bahayanya. Maka ini penyakit hati harus kita jauhkan. Sadari nikmat ini datang dari Allah. Kita makhluk tidak punya apa-apa dan awalnya kita tidak bisa apa-apa. Allah yang berikan nikmat tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak bisa apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah fungsikan pendengaran kalian, penglihatan kalian. Namun sayang sedikit di antara kalian yang bersyukur. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam satu surat ayatnya. Maka hilangkanlah hasad. Kalau ada orang dapat nikmat, maka kita katakan Masya Allah, Alhamdulillah. Kita puji dia dengan nikmat tadi untuk menghilangkan hasad tadi. Hasad ini terjadi pada orang-orang sama-sama seprofesi. Mungkin pegawai hasadnya kepada pegawai juga. Mungkin dokter hasadnya juga kepada dokter. Petani hasadnya kepada petani. Ketika mereka diberikan nikmat yang lebih, mereka tidak senang. Dan ini realita terjadi masyarakat kita. Hasad ini banyak. Gara-gara hasad terjadilah permainan perdukunan. Karena dia tidak senang orang dapat nikmat. Dalam urusan agama juga bisa hasad. Orang diberikan kelebihan ilmu, hasad kepadanya. Ya, tapi kalau gibtah, yaitu ingin seperti mereka, ini dibolehkan. Kita ingin seperti mereka, namun kita tidak menginginkan nikmat itu hilang padanya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara penyakit hati berikutnya adalah asyuhu, yaitu pelit dan kikir. Takut kehilangan harta, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau memberi. Harta ditahan-tahan. Ya, ini penyakit hati sebenarnya. Yang wajib diterapi, yakinlah bahwa harta itu milik Allah. Ada tunaikan hak-hak orang yang punya harta. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Berikan karib kerabat itu haknya dan orang miskin.
Tak banyak orang diberikan harta yang banyak tapi tidak mau berinfak. Tapi untuk dirinya royal. Untuk orang lain dia tidak mau untuk memberi. Jangan kita kira ini penyakit ringan. Ini penyakit berbahaya yang wajib kita terapi dalam aturan agama kita. Dengan menyadari harta ini amanah. Harta ini milik Allah. Berikanlah. Ya. Jangan kita tamak dengan harta ini. Karena kelak mati pun kita tak membawa harta. Yang kita bawa hanya amal saleh kita. Ini yang kita bawa. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita sadari penyakit-penyakit hati ini dan jauhkanlah dari penyakit hati. Hindarkan, sadari semuanya. Pelajari agama untuk terapi kita. Sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang ini adalah akibat dari penyakit hati yang berbahaya ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Berikutnya adalah saya lanjutkan khutbah yang kedua ini. Di antara penyakit hati yang lainnya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Beramal untuk dunia, semata-mata hanya untuk dunia, bekerja untuk dunia, ya. Gembira karena urusan dunia, tergantung hatinya kepada dunia. Cinta kepada dunia menyebabkan manusia tersesat, salah jalan. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, lupa akhirat. Cinta kepada dunia, lupa melaksanakan, menunaikan perintah Allah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, anna hubbad dunya ra'su al-khataya wa asluha. Cinta kepada dunia merupakan sumber kerusakan dan asal kerusakan tadi. Banyak terjadi masyarakat kita. Orang miskin, ketika diberikan nikmat oleh Allah, ya, dilapangkan, mulailah dia meninggalkan perintah Allah. Mulailah menyombongkan diri di hadapan orang banyak. Gara-gara dia telah diberikan kelebihan. Ini cinta kepada dunia. Betapa banyak orang cinta kepada dunia mengorbankan kebenaran. Karena dia merasa dengan nikmat dunia ini sudah segala-galanya. Tidak ada lagi yang lain. Dia merasa bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Tidak butuh kepada pertolongan orang lain. Ini bahayanya. Oleh karena itu, dunia ini hanya kita jadikan sekedar untuk wasilah menuju jalan Allah. Wasilah. Andai kata kita diberikan nikmat harta, Masya Allah. Ya, jadikan nikmat harta itu di bawah genggaman tangan kita dan di bawah kaki kita. Kita mampu mengendalikan. Berinfak, berzakat, membantu orang lain, tunaikan hak. Jangan habis waktu kita untuk itu. Makanya wajar dikatakan ra'su kulli khati'ah, sumber kesalahan, sumber dosa karena hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kita suka dengan urusan dunia, iya, tapi tidak boleh berlebihan. Maka ini penyakit hati. Makanya orang-orang cinta dunia, dia memandang orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang sukses dalam dunia. Dan penyakit hati yang lain adalah hubbur riyasah, cinta jabatan. Cinta jabatan, cinta kedudukan. Ya, sehingga dia dimuliakan. Harta sudah banyak tapi belum cukup lagi. Mesti menjabat. Menjabat nanti bayar sekian, menghalalkan segala cara karena kecintaannya kepada jabatan ini. Ini perlu kita perhatikan. Yang banyak menggelincirkan manusia adalah jabatan. Maka para ulama dia tidak mau untuk menjabat. Diberikan mufti seperti Imam Malik. Imam Malik diangkat sebagai mufti, yaitu pemilik fatwa di negara. Beliau menolaknya, takut beliau. Ya. Dalam sementara sekarang ini orang berlomba-lomba untuk mencari jabatan. Padahal dia tidak berhak, belum berhak untuk
mengambil jabatan tadi hanya karena banyak uang, banyak harta. Ini bahaya sekali yang wajib kita hati-hati. Di antara penyakit hati yang lain, hubbus syuhrah, cinta kepada ingin terkenal. Ya, sekarang ini kita lihat dengan adanya teknologi, emak-emak ingin terkenal, dia berjoget-joget dan segala macamnya. Telanjang, terkenal, yang mengarahkan kepada maksiat, pada dosa. Jangan kita menjadi orang-orang yang cinta syuhrah, cinta ingin terkenal. Jauhkan diri kita dari sifat ini, penyakit zaman sekarang, ya, yaitu hubbus syuhrah. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit ini dan menjauh dari penyakit, walaupun ada, cepat kita sadar diri kita bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Kembalikan kepada zat yang berikan nikmat, letakkan suatu pada tempatnya, jauhkan diri kita dari kezaliman dan tegakkan keadilan. Ya'dilu, berlaku adillah wahai hamba Allah, huwa aqrabu littaqwa. Adil itu akan mendekatkan kepada takwa. Demikian khutbah yang kedua yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat, menambah ilmu kita, kemudian mencerahkan hati kita yang mulai gelap dan malas. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.